Ketika kita bersyahadat dan salawat ke atas Allah dan Nabi, kita berkata asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saya berpikir kemarin saya nemukan bagaimana dengan beliau sendiri, Kanjeng Nabi sendiri, bagaimana syahadatnya dan bagaimana salamatnya. Berarti aku ini bersyahadat dengan aku sendiri begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus Bakhrasan kula nami Budi Utomo ingkang beberapa tahun lalu sempat WA panjenengan tanglet masalah Sirul Asrar. Kelersanmu Bapak Ibu tanglet masalah Sirul Asrar nggih. Niki kula melanjutkan. Apakah Sirul Asrar niku harus melalui tahapan makom mukasyafah? Artinya ketika kita dzikir Sirul Asrar apakah bisa langsung musyahadah dari Allah? Dan berikutnya yang B, yang 1B ini, cirinya bagaimana ketika seorang itu sudah menduduki makom musyahadah. Pertanyaan yang kedua, apabila kita punya anak kecil yang masih kecil di bawah umur mukalaf atau mungkin sudah besar seperti anak saya sudah besar tapi belum mukalaf, saya kira itu apakah mereka atau dia itu anak kecil tersebut di dalam tubuhnya, rohnya itu apakah sudah termasuk roh yang selalu berzikir tentang Allah? Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin pertanyaan rada aneh dan saya khusus. Ketika kita bersyahadat dan salawat ke atas Allah dan Nabi, kita berkata asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saya berpikir kemarin saya nemukan bagaimana dengan beliau sendiri, Kanjeng Nabi sendiri, bagaimana syahadatnya dan bagaimana salamatnya. Berarti aku ini bersyahadat dengan aku sendiri begitu. Terus adalah itu mohon penjelasannya yang ketiga. Dan yang terakhir ini kemarin saya ngobrol dengan teman-teman saya, dengan saudara saya tentang ayat di Quran yang sifatnya biasanya seorang ulama bilangnya wallahu alam bisawab atau Allah sendiri yang tahu artinya, seperti alif lam mim dan shad. Saya tanyakan di sini kemarin saya dititipi shad itu di dalam Al-Quran tafsirnya bagaimana? Apakah betul itu ringkasan dari sholat yang bermakna zikir tadi? Maturun sangat, alhamdulillah saya panggil panjenengan kalau batek sangat masalahnya kemarin panjenengan di tahun akhir 2004 bilang besok tahun 2025 mungkin saya tidak bisa datang ke panjenengan semuanya. Alhamdulillah panjenengan malam ini masih bisa datang ke sini, berarti ini syukur tentang Allah sekali. Mudah-mudahan kedepannya masih berlanjut. Ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang salik ketika suluk itu harus melewati alam mukasyafah? Jawabannya itu suka-suka Allah. Allah buka alam itu atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kemungkinan besar juga terbuka walaupun tidak 100%. Mengapa demikian? Karena si salik ketika suluk tujuannya itu tidak menemui makhluk, hanya menemui Allah. Tapi kadang-kadang juga Allah menguji kita lewat alam kasyafah. Akhirnya jenengan ini ngalami apa yang orang lain tidak ngalami. Iklam ngerti yosiro bahwasanya annal mukasyafah, sesungguhnya alam mukasyafah itu sifatnya adalah menguji. Berhentikah kita bersukaria di dalam karomahnya mukasyafah, ataukah kita ingat tujuan kita si salib suluk itu terhadap Allah? Makanya mengapa saya selalu membahas tentang dzikir Sirul Asrar, setiap konten nggak pernah itu tidak kami bahas. Saking pentingnya itulah jenengan biar tidak tersilaukan dengan kebiari kasaf, karomah di dalam kasaf itu maksudnya seperti itu. Jadi Pak, jawabannya yang pertama atas pertanyaan tadi belum tentu. Jikalau itu Allah buka, walaupun jenengan gak minta, terbuka sendiri. Jikalau kau minta sampai ini
berkali-kali minta, kalau Allah tidak buka tetap tidak membuka. Udah cukup bagi kita untuk la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Cukup bagi kita sebagai hamba si salib ini terus menerus berzikir apa yang telah disampaikan tentang masalah zikir, bisa sampai ke wusul datang Allah. Urusan buah hasilnya itu Allah yang menentu. Laksana Pak Tani punya biji jagung, harus dikawinkan biji ini dengan tanah, ditemukan ilmu tauhid ini harus dikawinkan dengan amal praktek, yaitu kholwat. Ketika sudah terjadinya kholwat, cukup bagi Pak Tani setelah nandur, cukup bagi Pak Tani menjaga. Ketika mupuk ya dipupuk, ketika kasih air ya dikasih air, ketika waktu ada banyak hama disemprot. Pak Tani nggak boleh ngatur urusan buahnya. Nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, namanya jagung ini berbuah karena Allah sendiri. Sama itu tadi yang ada. Itu satu. Yang kedua, anak yang belum balik, artinya masih murhek. Ini Rasulullah sudah sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apakah dia tetap makrifat Allah? Iya, tetap. Itu laksana Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam ada di surga, belum didatangi iblis. Lah kita belum balik, belum didatangi nafsu. Artinya ruhaniyah sampai kali kula masih bersih fitrah. Tapi ketika saat masuk alam dewasa, masa dewasa, kalau di dalam Islam disebut balik, gak lanang gak wedok, sing lanang golek pacar, sing wedok ya memeti. Saiki gampang Pak, Facebook gitu, terus wis gampang daripada dulu ya. Nek dulu mesti pakai pelantara, titipno salamku, nggak ngoten nggih, terus surat cocok, wis dulu. Sekarang sudah sendiri, sudah lewat HP. Sekarang lewat HP mulailah ini kita akan bercinta pada selain Allah. Kalau belum balik, baik laki maupun perempuan, makanya dalam hadis Rasulullah, arek meninggal sebelum balik langsung saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Nggak ada ganjelan, udah makplas. Nomor 3, masalah sholawati kanjeng Nabi Muhammad pada dirinya, syahadatnya itu bagaimana? Ini kalau kita tidak mengenal syahadat dari sisi hakikat, tidak ketemu Pak. Mulai zaman Nabi zaman Nabi Adam sampai detik ini tetap Muhammadur Rasulullah. Walaupun kanjeng Nabi ya Muhammad. Duh, kok iso? Ngeten. Ayo dibuka titik hakikat syahadat. Asyhadu, saya bersaksi. Saya siapa? Umume nyun sewu, kita jasmani ini yang bersaksi, padahal mestinya ruhani. Bersaksi terhadap siapa? Ilallah. Apa saged jasmaniah sampean iki nyawang wujude Allah? Apa saged perkara sing gak wujud iku iso nyawang sing wujud? Kita makhluk itu kan sifatnya gak wujud Pak. Wujudnya sebab diwujudnya yang apa mungkin perkara yang tidak punya hak wujud itu bisa melihat yang punya hak wujud? Ya ora iso. Yang bisa melihat wujud adalah ya wujudnya dirinya sendiri. Berarti sing ngawang Allah ya Allah sendiri, wujud Allah sendiri. Berarti asyhadu ini sampai maknanya secara rohaninya, bukan jasmania. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, bukan Allah nama. Itulah Pak sambungi roh menyang urip lewat pangrasa. Nek wis sambung rasa roh urip, roh rasa urip iku nek wis sambung ahad, wis telu iku wis gak ono. Besok nyebut sampean, itulah namanya ahad. Gini ki makrifat. Inilah yang kusebut yang bisa melihat wujudnya Allah sendiri
kitanya sudah nggak ada, sudah fana, makhluk itu sudah fana. Bayi ngomson aku ngaji ambek awakmu wis ngombe kopi ku nae lah nyantai. Lah Muhammad ini adalah makhluk. In kul innama ana basarum mithlukum. Al-Kahfi ayat 110. Muhammad katakan sedika dawuh Gusti napa ingkang kula dawuhake dhateng umat, innama ana, sesungguhnya saya Muhammad iku basarun, manusia, mithlukum, yang sama dengan kau. Artinya apa? Hakikate Muhammad iku makhluk. Rasulullah makhluk batin, jenengan makhluk batin, genteng makhluk batin, semuanya makhluk. Iku hakikatnya disebut Muhammad. Jenengan biar bersaksinya itu benar, bersaksi yang benar itu antara yang menyaksikan dan yang disaksikan itu tunggal. Berarti makhluk Muhammad jenengan kali kula niki lho disebut Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Artinya jenengan bisanya ke sini karena diperintah Allah atau digerakkan Allah. Kalau tidak digerakkan Allah ke sini ya ora bisa ke sini. Itu loh maksudnya. Sehingga mengapa Nabi Adam pun mengucap Muhammadur Rasul seperti itu. Wadah salawat yang unu. Ini jawabannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ben jasad sampai selamat, roh ya juga selamat. Jasad fid dunya hasanah, roh wa fil akhirati hasanah. Jenengan kudu nglunggui anugerah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lunggui Ar-Rahman joko jenengan iki hablum minanas. Lunggui Ar-Rahim anugerah Allah jogon atimu hubungan langsung dateng Gusti. Pun wonten mriku. Terus yang terakhir surat Shad. Jenengan buka di dalam surat Ali Imran ayat 7. Ini masuk di dalam babakan ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu maknanya ayat-ayat mutasabihat cuman Allah. Seperti alif lam mim. Seperti alif lam mim. Loh, bagaimana caranya kita itu untuk memahami dan bisa mendapatkan pengertian itu? Jenengan sing rumangsa makhluk sing wujud ilang ono. Ning ati sampean aku makhluk ilang ono dulu. Kalau sampean ilangi berarti sing wujud sinten? Allah. Baru mengertos. Sampean padosin yang tafsir muhakamah lah. Jawabane mek ngeten tok. Ayat mutasabihah itu. Al muradu bihi ilallah. Yang tahu ayat itu cuman Allah. Hati sarai namun ngoten. Nah niki ketepatan. Inilah Pak yang kusebut sebagai Al-Qur'anul Qadim, bukan Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim itu adalah ayat-ayat Allah yang tertulis secara bahasa Arab. Wonten iki disebut ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, ada yang kauniyah. Mana kauniyah? Yang tercipta niki alam. Tapi di dalam keduanya ayat ini tersimpanlah ayat mutasabihat yang Gus Dur mengatakan Al-Qur'anul Qadim. Lah keleresan ini 1 Rajab saya dapat perintah untuk menulis kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal itu membahas tentang bagaimana cara torikoh sampai bertorikoh at-torikotu sirri ila ma'rifatillah, jalan rahasia dengan cepat untuk makrifat Allah mana. Ini sudah kami selesaikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, dan ini sudah dapat izin secara nasional di Jakarta. Saya sudah mencetak 5.000. Alhamdulillah banyak yang gak kebagian. Terus jangan apa maneh lah, kami pun ada rencana untuk nyetak lagi. Lah setelah kitab awal edisi pertama disusul kitab kedua, edisi kedua masih kitab awal Qalbun Mudlimun. Isinya opo sebabe atiku kok gak ketok Gusti, apa kok peteng. Sudah kami ungkap di situ. Hujah saya dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma qiyas, tak tulis lengkap ning kono. Sudah selesai, ya sudah saya jelaskan.
Mancik edisi ketiga, juz ketiga, kebalikannya kitab itu. Nek tadi kolbun mudlimun, iki kebalikan, kolbun musyrikun, memakai kop tidak kap. Nek memakai kap berarti syirik. Nek kop mencorong. Apa yang menjadikan hati sampean iki lampu nih makrifat iku mencorong? Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Mengapa Allah menyalakan nur makrifat sampean? Sudah kami bahas, tapi belum selesai, masih sampai bab ketiga, kesusul dengan undang-undangan ngeten iki. Nggih, jadi belum selesai. Nek iki sudah selesai kitab awal, manciklah kitab akhir 30 juz. Itulah nanti akan munculnya namanya Al-Qur'anul Qadim. Aku tahu nggak boleh ditulis, karena itu firman Allah tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Resiko ini saya sudah tahu. Apa? Mentok-mentok kok saya dibunuh, nggak ada masalah bagi saya. Mentok-mentok lo ya, mentok-mentok kok. Umpama dek-dekan di penjara, enak ternyata di penjara pak, turu mangan yo gak tahu bayar, pagi siang sore tidur yo dijaga. Enak tok, lungguh ning jero kamar topo. Lho, sampeyan kepingin ngono jajal lo. Gampang carane, ana wong liwat jotos ana. Lho enak. Nek pancen kepingin kholwat juhud gak duwe nggon mlebu penjara. Tapi nek sampean gak modal tauhid, stres sampean, tambah gak dadi wong tambahan. Nek sampean bermodal ilmu tauhid, kesempatan isok ninggalno anak, ninggalno bojo, ninggalno penggawean, angler nek jero gunung. Wis. Jadi termasuk shot itu nanti kami bahas pak. Sebelum kami tulis huruf hijaiyah satu persatu nanti kami jelaskan. Jangan khawatir. Alif itu maksudnya apa? Ba itu ya apa? Shot itu bagaimana sampai shot? Mohon maaf kalau malam hari ini kami tidak mau menjelaskan, bukan berarti tidak mau ya. Secara ringkes mawon. Boleh enggak waktu telur saya bilang ini bukan telur, ini ayam? Boleh enggak? Ada telur, ini shot ya. Aku gak bilang telur, pak ini ayam pak. Salah nggih? Salah. Tapi dibalik salah ana benere. Engko nek wis digremi terus dadi pitik. Oh iya bener raine klason piye? Nggih bener. Secara syariat salah. Secara realita gak boleh saya mengatakan ini ayam karena nyatanya telur. Boleh mengatakan ayam kalau sudah jadi telur. Bahasa hakikat boleh. Wis tak kei ilmu sing bingung sih ya, tapi ojo dilebokno ning ati. Aku Allah ya, biar wujudku itu dikenal kawulaku, tak nyatakno wujudku rupa nurku, disebut nurullah. Nurullah itu wujudku. Lah rupane di mana nurullah? Dunya sak isine mafis samawati wa mafil ard, yang secara di dalam surah Al-An'am ayat 79, lillahi ma fi fataras samawati wal ard, sebagai sifat Allah, sebagai sifat keagungan Allah, yaitu isine langit lan isine bumi. Ketika aku bilang Allah, bilang ngeten, wujudku iku biar dikenal kawulaku, tak nyatakno tak dohirno wujudku iku rupa nurullah. Lah nurullah nyatane yo dunya sak isine, tapi dunya sak isine duduk wujudku. Bingung mboten? Ya bingung. Wis tak logisno. Iki malam hari ono lampu, Pak. Setrum iku ngomong, biar wujudku iku iso dikenal menungso, tak dohirno rupa cahaya. Akhirnya metu cahaya, dadine padang. Lah ngoten nggih. Tapi iku duduk wujudku. Sampai nek kepingin roh wujude setrum langsung cemok opak kabel sing setrum iku. Pasti sampai koma asluhu qawama ala wajnin fa'ala. Apa? Lali. Gak sadar. Wong nek makrifat atine mesti lali sak liyane Gusti. Ya iku. Harus sampai niku. Tapi ojo maksudnya sama jempol setrum temen lho pak.
iku minangka lho ngoten lho umpama artine nek sampean estu ati kepingin zadab nang Allah wusul nang Allah ilmu amal istiqomah dikira terus menerus iku mangapen petang lu dina mulai gendeng lak wis gendeng atine nang Allah bukan gendeng jasate nang gone perkara iki mboten sing gendeng ati wis apik endi gendeng nang Allah ati ambek gendeng bojone wong pilih ayo mesti sampean mesti milih pengen gendeng nang Gusti carane memang fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wis nderek sistemku kata Rasulullah carane ati sampean menjalin cinta nang Allah itu bagaimana lakukan habis itu yuhibbukumullah habis itu wa yaghfir lakum dzunubakum segala kesalahan sampean kali kula niki baik secara jasmani molimo rohani syirik nang Allah bagi Allah kecil nek diampuni gede kaya apa dosa iku nek sing modun iku pengapurane Allah dadi cawili sepilmu Allah cilik kaya apa kesalahan dosa sampean kali kula ing ngersane Allah kalau tidak diampuni dadi gawat wis dadi jenengan kali kula sing molimo aja pesimis karena kesempatan umur sampean iki entah tinggal berapa kita tidak tahu lekaslah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab sebelum kematian datang lekaslah hatimu berzikir